Sekar dari Bandar Lampung. Aku bersama sama Riani juga dari Bandar Lampung. Iya, kami ketemuan ya. Hari ini kita mau sharing tentang bagikan progres, tantangan, dan transformasi yang dirasakan selama proses 90 hari tantangan ya. Di hari 51 ini aku bakalan nanya Kak Sekar duluan. Aku duluan. Duluan ya. Yang pertama nih, progres apa nih Kak yang udah dirasakan? Progresnya Boleh itu apa ya? Biar masuk ke Oke, siap. Dimana kita harus membangun habit yang baru ya. Terus banyak tantangan ya yang kadang aku tuh. Contohnya apa? Contohnya tantangan yang aku sulit, agak menantang gitu ya. Tantangannya tuh yang day berapa ya? Salah satunya kolaborasi ini ya. Salah satunya ini karena waktu ya. Karena waktu. Terus nggak semua orang bisa ketemu langsung ya. Terus juga kadang ada grup-grup gitu kan. Cuman kadang emang waktunya nggak ketemu sih ya. Terus yang kedua apa ya? Apalagi tantangannya? Tantangannya itu kadang itu untuk menyelam ke diri kita sendiri, kayak apa yang kita takutkan. Terus kayak untuk masak gitu, itu tantangan juga itu buat aku karena di rumah tuh aku jarang masak ya, karena orang tua aku yang masak. Aku juga bukan anak kos. Asli betul. Jadi kalau untuk masak tuh wah itu tantangan banget buat aku. Walaupun memang dulu aku belajar masak. Kalau dulu selama 1 tahun itu aku yang masak terus, habis itu gantian ibu aku. Itu tantangan itu belum aku kerjain. Sama tugasnya. Terus apa lagi nih? Apalagi ya, yogain juga aku belum ngerjain ya. Kenapa enggak bisa bergerak atau waktunya? Waktunya juga ya kayaknya. Waktu, ya. Kayaknya mungkin dalam waktu dekat deh aku kerjanya. Soalnya yang waktu bukan jogging ya, apa olahraga itu. Iya benar-benar. Tadinya tuh aku tuh sebelum ada tugas itu aku tiap hari aku ke Stadion Pahoman kan. Terus Stadion Pahoman aku jalan. Qadarullahnya itu waktu ada tugas itu aku sakit. Jadinya aku kayak nggak olahraga lagi. Baru kemarin mulai olahraga lagi. Gitu. Jadi udah sering. Iya, udah sering aku olahraga di situ. Padahal bisa dari waktu itu ya, kirim tugasnya udah. Iya, day 6 apa 16 waktu itu. Itu aja sih Kak. Karena sakit. Terus yang dirasakan transformasinya apa nih? Perubahan ya? Perubahannya kalau aku dari jujur, mindset? Iya, dari mindset iya ya. Jujur lebih terbuka dan emang harus lebih banyak belajar lagi aku, apalagi untuk materinya harus aku pelajarin ulang itu. Yang di ebook sama itu ya? Iya, pokoknya mau aku pelajarin ulang itu. Dan karena aku belum ngerjain beberapa tugas, jadinya masih agak sedikit lambat progresnya. Tapi I think itu udah at least seenggaknya adalah perubahan dari aku gitu ya, walaupun sedikit nggak apa-apa gitu kan. Dari habits gimana? Habits apa tuh? Mungkin ada habit baru yang dilakuin setelah melakukan tantangan sampai 50 hari ini. Jujur belum ada ya. Aku belum ada, aku masih jadi lebih sering afirmasi misalkan, afirmasi. Aku kalau tentang kayak gitu belum ya, kayak aku pribadi lebih ke mindset aja, kayak semua orang itu punya progres masing-masing, jadi aku nggak gampang ngejudge orang gitu, karena ya dulu aku pernah sangat judgmental gitulah pokoknya gitu, ngelihat orang yang gak berjilbab sedikit aku benar. ngelihat orang yang ini sedikit aku begini. Tapi kan sekarang jadinya pemikirannya nggak sesederhana itu ya, jadinya orang itu punya perjalanannya masing-masing. Jadi kita kan bukan Tuhan, kita siapa sih gitu. Ini sih aku merinding loh ini. Karena pernah yang di titik kayak gini kita fanatik kan jatuhnya ya. Iya, baik dari orang. Iya, betul. Aku juga pernah di fase itu kayak pernah merasa lebih baik dari orang lain, dan itu sangat-sangat wah, tapi nggak apa-apa, itu namanya perjalanan ya kayak. Rasanya gitu. Oke.
Apa nih? Udah ya. Oke, sekarang aku Oke, mau nanya ke apa Aryani gantian? nih. Gantian nih, nanya ke Aryani. Progres, tantangan dan transformasi progres ini gimana nih setelah progres? ini? Progres dulu ya. Iya, progres dulu. itu kemajuan berarti Ya, ya. kemajuan. Kalau bilang kemajuan yang signifikan banget kayak gitu belum terasa karena aku memang sama kayak Kak Sekar tadi bilang jarang ngerjain gitu. ada yang kelewatan gitu kan, ada yang ada yang kelewat. Jadi kayak tugas-tugas awal udah kelewatan, terus ngelihat yang lain semangat pada setor-setor akhirnya enak juga nih itu ke awalnya gara-gara ya. itu pada ngerjain pada asik ini udahlah jadi akhirnya ngerjain juga ya ternyata bagus gitu ya bagi mindset kita terus juga yang tadinya kita takut kayak misalnya berangkat sendiri nih jalan-jalan sendiri iya itu ternyata nggak apa-apa loh gitu kan nggak yang harus ditemenin orang benar-benar yang harus kita ada pokoknya apa-apa ada orang lain lah gitu ya buat nemenin kan biasanya kan kita kayak gitu ya merasa sepi merasa sendiri nah itu tuh udah terus yang kedua progresnya aku tuh udah nggak lagi peduli sama like, komen. Atau aku udah lama banget aku tuh udah setahun apa 2 tahun nggak bikin postingan. Di akun itu. Makanya jadi kalau aku tuh mikir kalau posting pasti nih like-nya dikit nih gitu kan. Gitu aku pikiran kayak gitu. Aku udah titik itu Kak, pernah. Nah, dan terus, itu bikin sedih sih. Padahal kita tuh yang temenan di sosmed itu kan ada teman dunia nyata kita juga, tapi mereka nggak like loh kayak pernah aku. Jadi udah akhirnya post pertama gara-gara pada ngepost tugas nyanyi bikin lagu bikin lagu aku baru tadi bikin lagu di Sunda itu. Nah terus nggak ada like aku iniin pengaturan ya sembunyikan sembunyikan jumlah like gitu kan terus nggak jadi walaupun cuma like nya 2 orang nggak malu gitu kan tapi pada akhirnya nanti hari besoknya aku munculin lagi tuh jadi kayaknya ngapain gitu kok teman-teman aku juga yang baru ikut ini juga cuma 3 like-nya dibuka gitu kan cuma 5 like-nya jadi aku ya udah nggak ada yang komen udah bodo amat terus dapat komentar dari Kak Rena yang ngasih love gitu kan itu kayaknya ya Allah didukung banget biarin orang lain gak dukung yang pemimpin komunitas ini gak dukung gitu kan super banget jam berapa ini udah mau maghrib ya